Pararaton adalah naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Jawa Kawi, diperkirakan disusun sekitar abad ke-16. Pararaton membuka cerita bukan dari kerajaan Majapahit, tapi dari seseorang bernama Ken Arok. Pararaton menyajikan cerita ini dengan gaya tragis epik, mirip kisah Shakespeare-nya Indonesia. Tapi dari sisi sejarah, ini menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa lahir dari perebutan. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya di Jejak Om Roy. Hari ini, kita bakal masuk ke salah satu karya sastra sejarah paling misterius sekaligus legendaris dari Nusantara, Pararaton, atau yang sering disebut Kitab Raja-Raja. Isinya, campuran antara fakta sejarah, mitos, hingga narasi kekuasaan yang membentuk peradaban Jawa kuno, dari Ken Arok, Kerajaan Singhasari, sampai awal mula kebesaran Majapahit. Pararaton adalah naskah kuno yang ditulis dalam bahasa Jawa Kawi, diperkirakan disusun sekitar abad ke-16 atau beberapa abad setelah kejayaan Singhasari dan Majapahit. Kitab ini bukan seperti catatan kronologis biasa. Pararaton punya gaya naratif yang kuat, kadang bercampur antara mitos dan sejarah. Jadi pembaca harus cermat membedakan mana simbolik, mana fakta. Uniknya, Pararaton membuka cerita bukan dari kerajaan Majapahit, tapi dari seseorang bernama Ken Arok, tokoh utama yang jadi fondasi sejarah dinasti Tumapel atau Singhasari. Ken Arok diceritakan berasal dari kalangan rakyat biasa. Bahkan dalam versi Pararaton, ia adalah anak seorang wanita bernama Ken Endok, dan secara mitologis dihamili oleh Dewa Brahma. Tapi secara logis, dia adalah contoh nyata dari seseorang yang naik kelas lewat ambisi, kecerdikan, dan manipulasi politik. Salah satu kisah paling ikonik dalam Pararaton adalah tentang keris buatan Empu Gandring. Keris itu seharusnya diselesaikan dalam waktu yang cukup, tapi Ken Arok nggak sabar dan akhirnya membunuh Empu Gandring sendiri. Yang bikin ngeri, keris itu dikutuk akan membawa kematian ke 7 generasi berikutnya. Dan benar saja, keris itu membunuh Ken Arok sendiri, Anusapati, dan berlanjut ke penguasa setelahnya. Pararaton menyajikan cerita ini dengan gaya tragis epik, mirip kisah Shakespeare-nya Indonesia. Tapi dari sisi sejarah, ini menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa lahir dari perebutan, bukan sekadar garis keturunan. Setelah Ken Arok mendirikan kerajaan Singhasari, terjadi banyak dinamika kekuasaan. Ada Anusapati, Tohjaya, hingga akhirnya Kertanegara, raja terakhir Singhasari yang terkenal sebagai pemimpin visioner. Kertanegara adalah raja pertama yang berani menolak kekuasaan Mongol dari dinasti Yuan di Tiongkok. Karena itu, Kubilai Khan marah dan mengirim ekspedisi besar ke Jawa. Tapi saat ekspedisi itu datang, Singhasari sudah runtuh, digulingkan oleh Jayakatwang dari Kediri. Nah, di titik inilah sejarah bergeser ke tokoh Raden Wijaya, menantu Kertanegara. Raden Wijaya menggunakan kesempatan saat pasukan Mongol datang untuk membalaskan dendam ke Jayakatwang dan membalikkan keadaan. Hasilnya, lahirnya Kerajaan Majapahit tahun 1293. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di era Gajah Mada, patih yang terkenal karena ambisinya menyatukan Nusantara. Dalam Pararaton, nama Gajah Mada tidak terlalu banyak dibahas. Justru sumber lain seperti Negara Kertagama lebih rinci soal itu. Tapi, dalam tradisi Jawa, Gajah Mada
adalah simbol nasionalisme awal. Sumpah Palapanya menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau kenikmatan duniawi sebelum seluruh wilayah Nusantara dipersatukan. Dan benar saja, di bawah pemerintahannya, Majapahit berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah yang kini jadi Indonesia, ditambah beberapa bagian Malaysia dan Filipina. Namun sayangnya, akhir hidup Gajah Mada diliputi kontroversi, terutama insiden Bubat yang menewaskan Putri Sunda Galuh, calon istri Hayam Wuruk. Peristiwa itu jadi awal kemunduran pengaruh Gajah Mada dan simbol bahwa kekuasaan absolut kadang punya bayangan tragis. Para raton adalah refleksi tentang bagaimana sejarah kita nggak pernah sederhana. Ada perebutan, pengorbanan, dan simbol-simbol yang terus hidup sampai sekarang. Ken Arok mengajarkan kita tentang ambisi. Raja-raja Singhasari menunjukkan perubahan kekuasaan yang dinamis. Dan Gajah Mada jadi lambang penyatuan dan nasionalisme yang lebih awal dari zamannya. Kalau kamu suka cerita sejarah seperti ini, yang bukan cuma tentang tanggal dan nama, tapi tentang manusia, kekuasaan, dan nasib, yuk bantu Om Roy dengan klik like, komen, dan subscribe ke channel Jejak Om Roy. Biar cerita-cerita Nusantara ini terus hidup dan kita makin kenal siapa kita sebenarnya.